Lalu untuk apa Allah ciptakan malaikat? Ada malaikat pembagi rezeki, ada malaikat maut, ada malaikat mungkar nangkir. Untuk apa Allah ciptakan? Akhirnya tambah kalau dapat duit doang. Dapat duit, wah Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Giliran dapat duit, Allah baik sama saya. Giliran dicoba oleh Allah, lupa sama Allah. Itu namanya iman settingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahi walhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matillahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita pada perjumpaan sore yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaqinu yaqwi wa yahsunu bi asbabin minha wa huwa al-aslu alladhi alayhi al-madaru ayusri al-abdu bi qalbihi wa ulumihi ila istima'il ayati wal akhbari ad-dallati ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bi khalqi wal amri was sultani wa qahri wa ala sidqir rusuli wa kamalihim wa ma ulidu bihi minal mu'jizati wa ma halla bi mu'amidihim min anwa'il uqubati wa ma warada fi yaumil akhir min isabatil muhsinina wa mu'aqabatil musiina wa ila kauni hadzal amri kafiyan fi ifadatil yaqin. Al isyaratu bi qouli ta'ala awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaqinu, adapun yakin. Yakin adalah iman secara totalitas. Artinya iman yang tanpa keraguan sedikit pun. Kalau masih ragu, masih bimbang, berarti belum yakin. Yaqwi adalah bisa kuat apa yakin, wa yasunu dan bisa bagus apa yakin, bi asbabin dengan beberapa sebab. Adalah minha setengah daripada asbab, wa adapun yakin al aslul lazi adalah pokoknya perkara, alai ada tetap atasnya yakin, al madaru adapun tempat berputarnya segala perkara. Jadi apapun yang kita lakukan itu sebenarnya tergantung kepada keyakinan kita. Walaupun baik tapi kosong dengan keyakinan, itu ibarat jasad tanpa ruh, tidak ada gunanya.
Jadi sangat keliru sekali kalau kita mensepelekan masalah keyakinan. Jadi amal ibadah yang kita lakukan itu bergantung kepada keyakinan kita. Biasanya orang kalau yakinnya bagus, ibadahnya juga bagus. Tapi kalau yakinnya nggak bagus, ya ibadahnya nggak bagus. Jadi yakin tadi al-madaru adalah tempat konsentrasinya semua perkara. Ayusriya hendak mengingatkan siapa al-abdu hamba. Biqalbi dengan hatinya abdun, wa uzunihi dan telinganya abdun, ila istimalil ayati kepada mengerti atau mendengarkan beberapa ayat, wal akhbari dan beberapa hadis. Adalah yang menunjukkan apa ayat dan hadis tadi, ala jalalillahi ta'ala atas sifat keagungan Allah ta'ala. Jadi yakin yang merupakan pusat atau konsentrasinya semua perkara, bernilai atau tidak perkara itu besok di akhirat, itu tergantung keyakinannya. Yakin ini bisa diibaratkan ruh. Walaupun jasadnya bagusnya kayak apa, kekarnya kayak apa, tapi kalau tidak ada ruhnya, maka tidak ada gunanya. Hanya jadi bahan pajangan. Atau rohnya salah, akhirnya jadi kayak orang kerasukan. Jadi cara pertama untuk meluruskan keyakinan, memperkuat keyakinan, cara pertama adalah seorang hamba ayusriyal abdu. Hendaklah mengingatkan siapa hamba tadi, biqalbi dengan hatinya, wa uzunihi dan telinganya. Artinya apa? Cara mengingatkan hati itu lewat telinga. Jadi apa-apa yang lewat telinga itu masuk ke hati. Apa-apa yang lewat mata juga masuk ke hati. Apa-apa yang lewat mulut juga masuk ke hati. Lewat tangan masuk ke hati. Jadi maksud daripada mu'allif ini, hendaklah orang itu menasihati dirinya dengan hatinya lewat telinganya. Caranya gimana? Ila istima'il ayati, kepada hendak mendengarkan beberapa ayat, wal akhbari dan beberapa hadis, adallati yang menunjukkan apa ayat dan hadis tadi, ala jalalillahi ta'ala atas sifat keagungannya Allah Ta'ala atau sifat jalalnya Allah Ta'ala, kemahagagahannya Allah Ta'ala. Jadi Allah itu punya sifat jalal dan jamal. Kalau jamal ini indah, kalau jalal ini maha gagah, maha memaksa. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan percikan nur jalal dan jamal ini. Jadi dalam kehidupan ini dua hal itu akan saling bergantian muncul. Wa kamalihi dan sifat sempurnanya Allah. Allah itu maha sempurna. Allah tidak butuh bantuan dari ciptaan, baik dalam perkara memberi nikmat maupun dalam perkara memberi hukuman. Allah nggak butuh bantuan makhluk. Lalu untuk apa Allah ciptakan malaikat?
ada malaikat pembagi rezeki, ada malaikat maut, ada malaikat mungkar nangkir. Untuk apa Allah ciptakan? Malaikat itu melaksanakan perintah Allah, merupakan kebutuhan bagi malaikat itu. Sama dengan halnya kalau kita butuh makan. Makan itu kan gak usah disuruh perintah cari. Namanya manusia, lapar perutnya pasti cari makan sendiri dengan caranya sendiri-sendiri. Begitu pula malaikat. Malaikat setelah dia melaksanakan perintah Allah, dia puas. Jadi bukan berarti Allah itu gak bisa bagi rezeki, bukan gak bisa mencabut nyawa hambanya, bukan gak bisa menanyai hambanya, bisa. Cuman Allah ciptakan malaikat supaya malaikat tadi di dalam melaksanakan perintah Allah itu dia merasa puas. Jadi kepuasan malaikat itu adalah taat kepada Allah. Sementara kepuasan setan dan iblis itu adalah maksiat kepada Allah. Maka sampai hari kiamat besok yang namanya setan dan iblis tidak akan berhenti berbuat maksiat. Karena itulah kepuasannya. Begitu pula dengan malaikat. Lalu kita manusia ini ya kadang-kadang jadi setan, jadi iblis, kadang-kadang jadi malaikat. Manusia bisa lebih mulia dari malaikat, manusia bisa lebih jahat daripada iblis. Nah, tergantung kecenderungannya tadi. Kalau kecenderungan kita di saat bikin orang lain senang kok kita bahagia, nah ini kecenderungan malaikat. Tapi kalau kita kok bikin orang lain susah kok puas, nah ini kecenderungan iblis. Wa azamatihi, dan sifat kemahabesaran Allah atau keagungan Allah. Azim. Allah Maha Besar. Wa kibraihi, dan sifat kibirnya Allah, ya, sombong ya. Ya Allah itu maha sombong. Dan pantas Allah itu sombong karena semua dia yang punya. Bahkan kita juga dia yang punya. Kalau manusia tidak berhak sombong. Bahkan kalau ada orang sombong, diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin haramallahu hul jannah. Barang siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan walau hanya sebesar semut yang kecil, maka Allah haramkan baginya surga. Tapi Allah punya sifat kibir, maka itu adalah selendangnya Allah. Manusia nggak boleh. Wa infiradi, dan bersendirinya Allah, bi khalqi, dengan makhluknya. Allah menciptakan segala sesuatu, itu nggak butuh bantuan makhluk. Jadi jangan kita bayangkan kalau Allah mau bikin gunung, Allah butuh tanah, butuh batu kayak kita bikin rumah, itu enggak. Atau Allah mau bikin laut, jangan kita bayangkan Allah butuh perdoser atau butuh air, enggak. Jadi Allah menciptakan apapun hanya dengan kalamnya saja. Allazi idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi alam semesta ini, semua ciptaan ini selesai hanya dengan satu ucapan, kun fayakun. Yang kita bayangkan Tuhan kayak kita. Kalau kita memasak nasi aja prosesnya panjang. Harus ada alatnya, Magicom misalnya, harus ada listriknya, harus ada airnya, beli berasnya, dicuci berasnya, wah panjang. Allah enggak, Allah menciptakan segala sesuatu ini hanya dengan kun fayakun. Makanya ada yang berpendapat yang pertama kali dijadikan oleh Allah adalah kolam tadi.
Wa infiradi bi khalqi, dia Allah menciptakan makhluk sendiri, tidak butuh bantuan. Wal amri, dan perintah, was sultani, dan menguasai, wa qahri, dan maha memaksa. Ya Allah maha memaksa. Allah bisa memaksa seseorang baik, Allah juga bisa memaksa seseorang untuk jahat. Itu hak Allah. Cuman kita sebagai makhluk harus melakukan asbab ke arah kebaikan. Kalau kita ingin baik, kita lakukan perbuatan yang menjurus kepada kebaikan. Kalau kita tidak ingin jahat, buruk, jangan lakukan hal-hal yang menjurus kepada keburukan dan kejahatan. Tapi baik dan buruknya minallah. Wa qahri, dan memaksa. Wa ala sidqir rusuli, dan atas benarnya beberapa rasul. Nah, ini untuk menaikkan iman, ya, yakin. Jadi pergunakan waktu untuk bertafakur, cari ayat-ayat Allah yang menceritakan keagungan Allah, kebesaran Allah, kemahaperkasaan Allah. Kemudian dipakai untuk tafakur. Nah, nur daripada tafakur tadi itu akan masuk ke otak, ke akal. Nur daripada akal tadi akan memancar ke hati. Di saat nur masuk ke dalam hati, maka mata hati bisa melihat. Di saat mata hati menyaksikan kebesaran Allah, di saat itulah keyakinan itu bertambah. Nah, kalau enggak ya enggak akan bertambah. Paling-paling yakinnya tambah kalau dapat duit doang. Dapat duit, wah Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Giliran dapat duit, Allah baik sama saya. Giliran dicoba oleh Allah, lupa sama Allah. Itu namanya iman settingan, ya. Jadi iman settingan itu iman yang dihubungkan dengan dunia, dihubungkan dengan makanan, dihubungkan dengan duit, dihubungkan dengan kedudukan. Itu iman settingan, itu tidak akan lama itu bertahan. Uang settingan. Wa kamali wa azamati wa kibriyai wa infiradi bil khalqi wal amri was sultani wa qahri wa ala sidqi rusul, dan atas benarnya beberapa utusan Allah. Itu nambah iman dari wa kamalihim, dan sempurnanya rasul, wa ma, dan perkara uidu yang dikuatkan siapa rasul, bi dengan ma, minal mu'jizati, dari beberapa mukjizat. Untuk menambah keyakinan, kita belajar tentang nabi dan rasul. Kalau nabi itu jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu nabi. Kalau rasul itu cuma ribuan. Hanya saja nabi yang wajib, nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, yaitu 25 nabi dan rasul. Setiap nabi dan rasul ini punya mukjizat masing-masing, punya kisah masing-masing. Seperti nenek moyang kita, cikal bakal manusia, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam yang Allah ciptakan di dalam surga. Dan banyak mukjizat Nabi itu yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Seperti mukjizatnya Nabi Musa, bisa membelah laut. Dan ada doa itu diajarkan oleh Nabi. Ada doa untuk membelah laut. Doanya ada, cuman apa doa itu dibaca lautnya belah atau enggak, itu tergantung keyakinan kita. Kalau nggak punya keyakinan ya dibaca doa itu 1000 kali ya lautnya nggak belah-belah. Ya. Tapi kalau orang itu yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala sekali saja, maka doa itu akan langsung bekerja. Jadi nur daripada doa itu adalah
yakin. Energi doa itu yakin. Kalau doanya enak, panjang sepanjang rel kereta api atau sepanjang tol Jagorawi, tapi tidak ada keyakinannya, doa itu nggak hidup, nggak berfungsi, nggak bekerja. Hanya enak didengar doang. Wah, doanya enak, asik. Itu doang, tapi nggak ada efeknya. Kenapa? Karena tidak disetrum dengan keyakinan. Nah, orang-orang dulu itu yang menang keyakinannya. Doanya kadang-kadang nggak meleset, tapi karena yakinnya, maka doa tadi akan berpengaruh. Yakin ini penting. Nah, salah satu cara untuk menimbulkan keyakinan, kita pelajari sejarahnya, kisahnya para nabi dan rasul dan mukjizat yang mereka punya. Seperti Nabi Musa tadi, punya tongkat yang bisa membelah laut. Tongkatnya bisa berubah jadi ular yang besar. Tongkatnya dipukulkan ke laut, pakai batu keluar air. Itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mukjizatnya Nabi Yusuf alaihissalam, punya rupa yang tampan. Nabi Yusuf itu nabi yang rupawan, dan dia ahli di dalam menafsirkan mimpi. Jadi kalau ada orang mimpi, dia ingin tahu apa tafsirnya, itu nabi ahlinya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini mukjizatnya, semua mukjizat yang ada pada para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad, Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mukjizat. Bahkan Nabi tidak hanya bisa membelah laut, dia bisa membelah bulan dengan telunjuknya, nggak usah pakai tongkat. Makanya kemarin kita lihat seorang astronot yang sampai ke bulan, katanya ada garis di bulan itu, itulah bekas bulan itu dibelah sama Nabi dengan telunjuknya. Dan kalau Nabi Musa punya tongkat, tongkatnya dipukulkan ke batu keluar air, tapi Nabi tidak, dari jari-jarinya keluar air yang bisa untuk berwudu dan minum ribuan tentara muslimin dari jari-jarinya. Kalau Nabi Musa kan batu yang dipukulnya dengan tongkat, baru keluar 12 mata air. Nabi Muhammad enggak, dari jarinya keluar air. Makanan yang sedikit yang hanya cukup satu orang dengan mukjizat Rasulullah bisa dimakan oleh puluhan orang dan tidak habis. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad juga bisa menghidupkan orang mati. Bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi semua mukjizat yang ada pada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Bahkan sebagian ulama berpendapat ayah ibu Nabi Muhammad itu dihidupkan oleh Rasul kembali. Kemudian disuruh syahadat, kemudian mati lagi. Ada yang bilang begitu dengan mukjizatnya tadi. Nah, dengan kita mempelajari sejarah para nabi dan rasul plus perjuangannya, bagaimana perjuangannya Nabi Nuh, yang akhirnya Nabi Nuh berjuang selama 900 tahun, berdakwah siang malam, mengajak umatnya taat kepada Allah. 900 tahun berdakwah, yang ikut cuma 70 orang. Berarti berapa tahun satu orang? 900 tahun, yang ikut 70 orang. Berarti 100 tahun dapat berapa pengikut? Hah? Dia berjuang 900 tahun, yang ikut cuma 70 orang. Nah, 70 orang inilah yang naik kapal waktu terjadi kiamat pertama di zaman Nabi Nuh.
70 orang ini cuma. Berikut sepasang hewan. Harimau sepasang, ular sepasang. Pokoknya hewan-hewan ini sepasang naik. Karena waktu itu terjadi kiamat pertama. Seluruh planet bumi ini dipenuhi dengan air. Makanya Nabi Nuh disebut bapak manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Karena pemusnahan manusia yang pertama itu pada zaman Nabi Nuh. Kenapa? Karena nggak mau diajak taat sama Allah, nggak mau diajak iman sama Allah. Akhirnya Nabi Nuh kesel, udah kelamaan bersabar kali, diminta sama Allah, ya Allah, nah, habiskanlah semua orang kafir di dunia ini, jangan kau sisakan satu pun. Akhirnya Allah kabulkan doanya Nabi Nuh. Sebelum Allah kabulkan, Allah perintahkan Nabi Nuh bikin kapal dulu, bikin kapal yang besar. Setelah itu hewan-hewan naik sepasang ke atas kapalnya Nabi Nuh. Begitu pula pengikut Nabi Nuh yang 70 orang ini naik. Bahkan anak dan istrinya gak bisa naik ke atas kapal itu. Dan gak mau naik ke atas kapal itu. Akhirnya semuanya habis. Yang tersisa cuma Nabi Nuh dan pengikutnya serta sepasang hewan tadi. Itulah kiamat yang pertama. Itu dibikin tafakur. Kalau perlu pergi ke akhir zaman itu. Bagaimana caranya? Baca aja surat Fatihah. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada zamannya Nabi Nuh. Al-Fatihah. Sampai. Cuman pesawat Al-Fatihah ini bisa jalan ya, kalau ada bensinnya. Apa bensinnya? Keyakinan. Kalau nggak yakin ya nggak bisa. Di Al-Fatihah itu bisa nembus alam yang terdahulu, alam yang terkemudian, bahkan alam yang akan datang. Nabi Muhammad aja udah bisa cerita besok di hari kiamat begini. Padahal kiamat masih lama. Besok di akhirat begini. Padahal akhirat belum ada sekarang. Kita masih di dunia. Itu kendaraannya Fatihah cukup. Tapi harus ada bensinnya. Walaupun mobilnya Alphard, ya, tapi tidak ada bensinnya, ya nggak jalan, didorong ya, keringatan kita yang dorong. Mobilnya Alphard harganya 1,3 miliar, tapi nggak ada gunanya. Kenapa? Nggak ada bensinnya, hanya untuk gaya-gaya doang, dipajang doang. Begitu pula amalan tadi. Jadi bensinnya apa? Yakin tadi. Nah yakin tadi bisa bertambah kalau sering kita pakai tafakur. Kita teruskan. Wa ma'ala bimu'anadihim min anwa'il uqubati wa ma warada fi yaumil akhir. Min isabatil muhsinina wa mu'aqabatil musihina wa ila kauni hadzal amri kafiyan. Wa ma dan perkara hala yang menjelaskan bimu'anidihim dengan orang-orang yang melawan para nabi dan rasul. Jadi orang yang taat kepada nabi dan rasul, pengikutnya, dan orang-orang yang melawan nabi dan rasul. Diceritakan bagaimana akhirnya. Banyak kisahnya dalam Al-Quran. Seperti kisahnya Qarun. Jadi Qarun itu adalah saudaranya Nabi Musa. Qarun, Haman, Nabi Musa. Jadi masih kerabatnya. Lah Qarun ini awalnya orang melarat. Makan aja sulit. Bayar kontrak dari bulan ke bulan aja sulit. Si Qarun ini. Kemudian Qarun ini diberi ilmu oleh Allah yang dia pelajari kepada Nabi Musa, ikut ngaji dia.
Akhirnya karena mungkin Nabi Musa ini kasihan lihat korun, taat, awalnya dia taat. Taat dan sering gak makan. Akhirnya Nabi Musa ini kasihan sama si korun. Lalu korun ini diajarkan oleh Nabi Musa ilmu kimia yang bisa merubah besi menjadi tembaga, timah menjadi emas, besi menjadi perak. Akhirnya lama kelamaan korun ini jadi orang yang kaya berkat ilmu yang diajarkan Nabi Musa. Setelah kaya, korun ini bukannya malah membantu dakwahnya Nabi Musa, tapi malah memusuhi Nabi Musa. Bahkan dia memfitnah Nabi Musa. Karena kekayaannya dia kumpulkan orang satu kampung, kemudian diberi berkat semua. Orang sekampung ini diberi berkat sama dia karena duitnya banyak, diundang semua. Setelah itu dia pidato, "Wahai saudara-saudara, tahu nggak saudara-saudara bagaimana kelakuannya si Nabi Musa ini? Gimana kelakuannya? Nih buktinya. Si korun menyewa seorang perempuan yang lagi hamil, disuruh ngaku kalau yang menghamilinya Nabi Musa. Ini kelakuannya si korun. Bayar sama dia. Nanti kalau kamu sudah sampai di atas mimbar, bilang kalau yang menghamili kamu Nabi Musa." Sekarang banyak juga ustadz-ustadz yang kena fitnah gitu. Kayak Zainuddin MZ kena ini. Difitnah. Akhirnya dengan alasan itu mereka mengkriminalisasi para ulama. Itu juga terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa terpojok. Kata Nabi Musa, gini aja, kalau memang anak yang ada dalam perut perempuan ini anak sebagaimana yang dituduhkan, tunggu anak ini lahir. Nanti kita akan tanya siapa bapaknya anak ini. Jadi banyak ya bayi yang baru lahir bisa ngomong, itu banyak. Di antaranya Nabi Isa. Kemudian anak yang dituduhkan kepada Nabi Musa ini, kemudian ada lagi satu lagi anak yang baru lahir bisa ngomong. Bahkan baru-baru ini juga ada di Afrika sana ada anak baru lahir bisa ngomong. Itu termasuk keajaiban. Min anwa'il uqubati, dan dari beberapa bentuknya beberapa siksa. Ini juga harus ditafakuri. Besok di akhirat di dalam neraka itu ada orang yang disetrika punggungnya. Punggungnya disetrika sampai mengelupas. Kemudian punggung tadi baik lagi disetrika lagi. Ternyata orang yang disetrika punggungnya ini adalah orang yang kerjaannya mengumpul-ngumpulkan harta, menghitung-hitung hartanya, lalu dia bakhil dengan harta itu. Sampai zakatnya saja tidak mau dia keluarkan. Jangankan sedekah. Nah, orang model begini besok harta-hartanya itu dikumpulkan semua, dijadikan bara api, lalu disetrikakan kepada punggungnya. Itu kita tafakuri untuk menambah keimanan dan keyakinan kepada Allah. Ada orang besok di dalam neraka itu kata Nabi yang digantung terbalik, kakinya ke atas, kepalanya ke bawah, lalu perutnya disinso sehingga keluarlah isi perutnya. Ada juga orang besok dalam neraka itu kata Nabi perutnya besar, ya sebesar tonggak listrik, itu tonggak apa nih, tiang masjid perut. Kemudian meletus ular-ular, ulat. Nah itulah orang-orang yang suka makan duit haram, duit riba, duit haram. Masih banyak lagi. Ini kita tafakuri
supaya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat. Wa ma dan perkara warada yang datang fi yaumil akhir dalam hari akhir, hari kiamat. Min isa batil musinina, dari beberapa balasannya untuk orang-orang yang bagus-bagus, ya. Orang yang bagus, yang taat, yang enggak durhaka pada kehidupan dunia ini, besok di yaumul akhir dia akan bangun dari kuburnya menuju mahsyar dengan penuh kebahagiaan. Wa mu'aqabatil muhsina, dan siksanya kepada orang-orang yang pada jelek ya, kelakuannya. Nah, begitu pula orang-orang yang kelakuannya di dunia ini jelek, besok dia akan dibangkitkan dari kuburnya, digiring ke padang mahsyar dalam keadaan penuh dengan penderitaan. Wa ila kauni hadzal amri, dan kepada inilah perkara kafian adalah cukup fi ifadatil yakin, di dalam olehnya memberi faedah yakin. Jadi kalau kita sering tafakur tentang kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, kita sering tafakur tentang para nabi, para rasul, dan mukjizat yang dimiliki nabi dan rasul. Kita sering tafakur tentang akhir kehidupan ini, tentang hari kiamat. Bahkan kita tafakur juga di saat kita nanti masuk ke alam kubur, ya. Di saat orang itu sudah mati, jasadnya dimandikan, dikapani, disolatkan, dibawa ke kuburan. Setelah dibawa ke kuburan, ya, pocongnya dibuka, ikatan pocongnya dibuka, pipinya ditempelkan ke tanah, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup dengan papan, ya, ditutup papan. Setelah ditutup papan, ditimbun dengan tanah. Timbun sepadat-padatnya biar gak bisa naik, maksudnya baunya itu. Nah, kita tafakur apa yang terjadi setelah kita tidur sendirian di dalam kubur, yang pipinya ditempelkan ke tanah, di atas tanah, di bawah tanah, samping kiri tanah, di belakang papan. Kita tafakur itu. Gimana kira-kira nasib kita besok? Tafakur. Itu supaya imannya, yakinnya bertambah. Itu pasti setiap orang akan masuk ke alam kubur. Jangan dianggap udah masuk kubur udah selesai. Oh, itu ceritanya akan lebih panjang. Al-isyaratu, adapun isyarah, biqauli ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutsla alaihi. Awalam yakfihim, apakah tidak cukup kepada kaum-kaum semua, kata Allah, anna sungguhnya aku anzalna, menurunkan aku alaika atasmu, alkitaba, kitab Al-Quran, yutsla, yang dibacakan apa kitab, alaihim, atas mukminin. Kata Allah, apakah belum cukup Al-Quran diberikan kepada kaum mukmin, pada manusia, untuk memberitahu bagaimana kehidupan ini sebelum ada kehidupan ini sekarang, dan bagaimana nanti kehidupan pada waktu yang akan datang. Semuanya diceritakan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan.